Ya, oke, selamat siang, suaranya bisa masuk jelas terdengar? Selamat siang, Pak. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak, jelas. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan, on cam-nya siapa saja yang sudah masuk bergabung di minggu ini untuk mata kuliah metode dan analisa numerik, bisa mengaktifkan kameranya. Ya, jadi di pertemuan, hari ini, di minggu ini merupakan, kelanjutan ya, kelanjutan dari, eee, pertemuan di minggu yang sebelumnya, di minggu yang lalu sudah dibahas atau sudah dipelajari beberapa cara atau metode yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan metode numerik. Untuk metode numerikal ini, masih banyak dan akan terus berkembang ya, caranya atau metode yang akan dipergunakan, eee, dari model-model yang sudah ada bisa banyak sekali dikembangkan untuk membuat, eee, penyelesaian dengan cara numerikal. Oke, untuk tampilan di virtual Zoom-nya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Ya, di bagian ini nanti bisa lihat di e-book atau di book elektronik yang sudah dikirimkan di Edmodo. Salah satu bukunya, eh, judulnya adalah Applied Numerical Method, metode aplikasi metode numerik menggunakan tools-nya itu software MATLAB for Engineer and Scientist. Di bagian ini tampilkan menggunakan MATLAB ya, tetapi banyak sekali software yang bisa digunakan. Ada software Excel, kemudian software Fortran yang dipergunakan di buku ini adalah menggunakan MATLAB. Di bagian selanjutnya nanti bisa dilihat di uh, daftar isi. Di bagian daftar isi ada yang menceritakan tentang teori matrik ya, matrik aljabar overview. Penyelesaian dengan menggunakan tools MATLAB, software MATLAB itu bisa dipergunakan menggunakan perhitungan dengan teori matrik. Matrik ini dapat digunakan ya salah satunya kalau yang kemarin itu mencari persamaan atau mencari nilai X ya, mencari nilai X dengan metode tabulasi, kemudian dengan menggunakan metode cara grafik atau di bagian lain menggunakan pembagian dua atau dissection maupun dengan false position atau posisi palsu. Di bagian numerikal, metode numerik ini menggunakan matrik juga bisa dipergunakan untuk menghitung atau mencari nilai-nilai X atau nilai tertentu yang belum diketahui dari suatu persamaan yang dituliskan. Nanti bisa dieksplor lebih jauh atau lebih mendalam tentang teori tersebut karena di slide PowerPoint atau di PPT itu menampilkan hanya intisari atau ringkasan atau general dari teori mengenai matrik yang dipergunakan. Ya, oke. Di bagian
selanjutnya saya akan masuk ke slide di PowerPoint. Di slide PowerPoint ini untuk share screen-nya sudah mulai masuk, sudah mulai keluar tampilannya. Sudah, Pak. Sudah masuk. Oke, ya. Jadi di tampilan ini merupakan langsung masuk ke ya tadi mengenai e-books atau bukunya bisa dilihat di buku ini Applied Numerical Method menggunakan MATLAB untuk engineer dan scientist. Nanti bisa dilihat di bagian tersebut teori yang dipergunakan untuk penyelesaian menggunakan matrik. Kemudian yang pertama kali adalah yang dilakukan di bagian ini hanya pengenalan terlebih dahulu ya mengenai teori tersebut. Tidak ada persamaan linear secara simultan. Jika M suatu persamaan linear dan N adalah jumlah bilangan yang tak diketahui, maka penulisan dasar dari persamaan linear simultan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kalau di matriks menggunakan matriks, notasi matriks itu dituliskan seperti ini, A1, B1, A11, X1, A1, X2, dan seterusnya. Ini merupakan elemen atau isi dari matriks tersebut. Tidak ada matriks yang ordenya 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang bisa dipergunakan nanti di bagian tersebut yang sudah pernah mengambil mata kuliah matematika teknik ya atau kalkulus, kalau sudah pernah mempelajari teori dasar dari matriks, ya matriks seperti ini tampilannya. Ada matriks A, X, kemudian B. Kemudian matriks-matriks ini ada satu elemen atau nilai di dalam matriks tersebut yang belum diketahui. Misalkan untuk nilai X-nya. Nilai X-nya belum diketahui. Kemudian untuk komponen atau elemen yang ada di matriks A sudah diketahui, B sudah diketahui, dan yang dicari berapa nilai X-nya. Ini bisa dilakukan dan bisa dihitung dengan menggunakan numerical. Berikutnya ada dua tipe persamaan linear. Di bagian sini ada dua persamaan linear secara simultan, yaitu persamaan linear yang dituliskan dengan nilai homogen. Yang homogen itu nilainya jika B sama dengan 0. B ini bisa berupa hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai untuk matriks persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya bernilai sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya tadi ada kata homogen, yang selanjutnya non homogen, persamaan linear simultan non homogen. Jika nilai B tidak sama dengan 0, itu artinya nilai B itu tidak bernilai 0, bisa saja bernilai 1, bernilai 2, 3, atau negatif 1, min 1, min 2, min 5, min 10, dan seterusnya. Dengan ketentuan nilainya B tidak sama dengan 0. Ya, ini adalah merupakan salah satu yang tadi teori di bagian yang simultan homogen, persamaan linear simultan homogen. Jumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan, ini ada sebelah kanan ya, kalau ditampilkan di bagian ini adalah sisi sebelah kanan.
Nah, ini yang dimaksud dengan tadi B sama dengan 0. Jadi B-nya bernilai sama dengan 0. Ya. Ini yang dimaksud dengan persamaan linear simultan homogen. Contoh tampilan dari matriksnya, contoh bentuk dasar persamaan linear simultan homogen seperti ini. Ini adalah persamaannya, persamaan matriks. Untuk nilai-nilai tersebut bisa ditentukan sendiri atau berdasarkan nilai tertentu, tapi dengan peraturan untuk nilai dikatakan homogen jika bernilai sama dengan 0. Kemudian notasi matriks dari persamaan linear simultan homogen kalau dituliskan A dikali X, jadi ada matriks ya, ada matriks A dikali dengan matriks X sama dengan 0. Atau kalau dilanjutkan penurunan dari teori tersebut untuk notasi matriks, ini adalah matriks A-nya seperti ini dengan ketentuan nilai matriks bisa saja berupa nilai-nilai tertentu, kemudian X ini adalah nilai yang ingin dicari. Berapa nilai X-nya? Sama seperti di pertemuan minggu yang lalu, ada masih persamaan linear ya. Misalkan mencari berapa nilai X menggunakan metode tabulasi atau menggunakan metode grafik. Itu bisa dicari berapa nilai X tersebut. Kemudian di bagian ini menceritakan numerikal, metode numerik menggunakan metode analisa numerik atau menggunakan numerikal dengan penghitungan berupa matriks. Di bagian selanjutnya, arti dari keterangan matriks tersebut untuk nilai A, di sini ada bagian A ini merupakan matriks koefisien dari persamaan, jadi ada persamaan, nanti ada persamaan, koefisien itu adalah nilai angka atau value yang berada di depan persamaan tersebut. Kemudian nilai matriks koefisien ini ya bisa saja nanti ditentukan sendiri tergantung dari soal yang dipergunakan. Kalau misalkan soalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 persamaan matriks dengan jumlah misalkan ada 5 kolom matriks, jadi ada 6 baris. 6 baris itu adalah yang horizontal ya, ini ada baris, kemudian ini adalah baris yang horizontal merupakan baris, kemudian yang vertikal ini merupakan nilai kolom ya. Selanjutnya bagaimana mengaplikasikan di bagian tersebut untuk perhitungan menggunakan matriks di slide berikutnya. Penyelesaian persamaan linear simultan homogen adalah mencari nilai ini. Yang dicari itu adalah nilai X1, X2, dan Xn. Titik-titik dan Xn. Kenapa dinotasikan dengan Xn? Xn ini memberikan arti seterusnya. Jadi sampai berapa banyak baris yang digunakan. Kalau di tampilan sini, di bagian slide ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris ya. Karena disimbolkan Xn, ya bisa saja nanti tinggal di extend atau diperpanjang
jumlah baris tersebut, misalkan mau 10 baris, 15 baris, atau 20 baris, ya disesuaikan dengan soal yang ingin diselesaikan atau yang ingin dikerjakan. Yang menjadi syarat utamanya adalah jika nilainya bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan nilainya 0, maka dikatakan sebagai ini linear simultan homogen, jadi persamaan matrik linear secara homogen. Kenapa dikatakan ada kata di bagian sini ada kata simultan ya? Simultan itu memberikan arti bahwa penyelesaian untuk perhitungan matrik tersebut diselesaikan secara bersamaan, secara simultan, jadi antara baris 1, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu diselesaikan secara bersama-sama. Jadi penghitungannya itu diselesaikan, dihitung semuanya. Jadi semua persamaan matrik atau persamaan, kalau ini diartikan sebagai persamaan linear 1, linear 2, linear 3, linear 4, linear 5, dan linear 6, nanti dihitung dengan cara serupa atau bukan dengan cara simultan, dengan cara bersamaan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau belum ada? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa mengaktifkan on mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Ya, kalau belum ada, saya akan masuk lagi di slide selanjutnya. Ya, di bagian berikut ini merupakan chart ya, atau diagram persamaan linear homogen untuk matrik yang tadi, matrik yang masuk ke dalam kategori homogen dengan nilainya bernilai sama dengan 0. Ini ada ketentuan M sama dengan N, M tidak sama dengan N. M ini adalah baris, N itu adalah kolom, sedangkan yang ini baris dengan kolomnya bernilai berbeda. Yang dimaksud dengan M sama dengan N ini baris dengan kolom dengan nilai yang sama. Misalkan matrik 2 dikali 2, 3 dikali 3, matrik ordo 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya. Sedangkan M dikali N ini antara baris dengan kolom berbeda. Jadi matriks antara baris dengan kolom berbeda. Misalkan 2 kali 3, matriksnya dengan baris 2 dengan kolom 3, atau terbalik misalnya baris 3 dengan kolom 2, atau 1 dikali 3 dengan baris 1, kolom 3, dan seterusnya. Dengan ketentuan nilai M tidak sama dengan N. Lalu kalau dituliskan A tidak sama dengan 0, ini ada A sama dengan 0. Kemudian di bagian selanjutnya M bisa lebih kecil dari N atau M lebih besar dari N. Ya, ini merupakan keterangan ya dari chart tersebut. Di bagian ini ada arti mengenai A itu adalah determinan matrik koefisien untuk persamaan linear. Kemudian M ini yang tadi adalah baris ya, M baris, kolom. Di sini ada arti unique, infinite ya, banyak solusi bisa diselesaikan. Hanya satu solusi atau trivial. Nah, nanti di bagian tersebut ya untuk penyelesaian menggunakan numerical itu bisa dilakukan atau bisa dibuat dengan menggunakan MATLAB ya. Nanti saja misalkan masuk ke bagian di
tampilannya sudah berubah ya. Untuk tampilannya. Oke, di bagian ini nanti bisa dituliskan matriks nah, ini banyak sekali teori ya yang nanti bisa dibuka MATLAB di YouTube. Matriks MATLAB misalkan menggunakan metode elimination Gauss. Ya, ini adalah cara membuat code-nya atau membuat coding bagaimana mengerjakan matriks elimination Gauss menggunakan software MATLAB. Lalu saya akan masuk lagi ke yang tadi di slide berikutnya. Untuk tampilan di layarnya sudah berubah ya. Untuk tampilannya sudah masuk di layar. Sudah, Pak. Di PPT ya, berupa oke. Di slide PowerPoint-nya. Nah, nanti bisa dilihat ini ya, ini hanya mengingat kembali atau mengulang sekilas mengenai teori dari matriks. Karena prinsip dasar dari software MATLAB dia menggunakan basic teori dasar dari perhitungan menggunakan matriks. Di bagian berikutnya seperti apa menyelesaikan persamaan linear simultan homogen. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara ini, substitution method atau metode substitusi. Di metode substitusi ini nanti bisa dilihat untuk penyelesaiannya seperti apa. Lalu di bagian berikutnya adalah dengan menggunakan cara eliminasi Gauss. Nah, dari persamaan yang sudah diketahui, yaitu persamaan linear ya, yang perlu diingat ini adalah persamaan linear homogen, bisa diselesaikan pertama dengan menggunakan cara substitusi atau dengan menggunakan eliminasi. Di bagian eliminasi Gauss ini nanti membuat code atau bisa membuat coding, nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Coba untuk didemonstrasikan seperti apa hasilnya menggunakan eliminasi Gauss. Oke, untuk mempercepat metode substitusi ini ya cukup mudah ya. Sudah pernah mengambil mata kuliah di bagian semester sebelumnya, kalkulus 1, kalkulus 2, atau matematika 1, matematika 2, atau di pelajaran yang lalu di SMP atau SMA atau di STM, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear homogen dengan melakukan atau mengeliminasi variabel. Apa yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi itu artinya menghilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Untuk menghilangkannya harus dengan cara mengurangi sistem persamaan yang besar menjadi sistem persamaan yang kecil. Kalau misalkan persamaan tersebut memiliki 3 variabel, ada variabel X, Y, Z, maka dikurangi menjadi variabel Y saja,
sehingga variabel X dan Z dihilangkan. Lalu melanjutkan yang kedua, memecahkan sistem persamaan yang kecil menjadi persamaan linear satu variabel menggunakan penambahan atau substitusi. Jadi setelah diketahui nilai variabel Y-nya, maka bisa disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam persamaan linear yang berikutnya. Nanti setelah diketahui nilainya, maka bisa dicari berapa nilai X, Y, dan Z. Setelah melakukan substitusi atau memasukkan ke persamaan tersebut, mensubstitusikan mundur nilai variabel yang diperoleh dari tahap kedua ke persamaan linear lainnya sehingga diperoleh nilai variabel kedua. Lalu di bagian yang berikutnya menggunakan kedua nilai variabel dari tahap 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Seperti apa penerapannya di bagian ini? Ya, ini adalah masih masuk ke tadi teorinya. Di bagian selanjutnya menyelesaikan sistem persamaan linear homogen dengan mengeliminasi variabelnya. Jadi kalau dituliskan, pada akhirnya diperoleh seluruh nilai X1, X2, dan nilai Xn. Jadi setelah dilakukan maka bisa dicari berapa nilai X1, X2, Xi, dan seterusnya sampai nilai Xn. Nah, ini adalah contohnya, misalkan di bagian ini, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Jika di bagian ini tertulis 2x1 ya, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0. Untuk suaranya bisa masuk jelas, masih jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya. Oke, jadi di bagian ini 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 0. Lalu hitunglah berapa nilai x1 dan nilai x2. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai x1 dan nilai ini x2-nya. Ini kalau dituliskan ke dalam notasi matriks, nanti kita coba lihat ya. Ini dirubah posisi 2x1 plus 3x2 sama dengan 2x1 min 3x2. Ini proses penghitungannya masih dengan cara berubah posisi atau melakukan perpindahan posisi. Lalu di bagian selanjutnya, kalau dilanjutkan, nilai X1, ini adalah nilai X1-nya, X1 sama dengan min 3X2. Ya, ini berpindah, jadi min 3 per 2. Di bagian min 3 per 2 ini dilanjutkan, yang selanjutnya adalah yang ini, 4x1 berpindah posisi 6 masuk ke bagian ini menjadi negatif min 6x2, maka bisa dituliskan seperti ini. Karena persamaan 1 dan 2 adalah sama itu artinya ini ada persamaan 1, ini persamaan 1, ini adalah persamaan kedua. Persamaan 1 dan persamaan kedua itu sama ya, dikatakan sama ya kalau melihat dari ininya kan sama. Persamaan ini kan hanya dikali 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 2 ya, nilainya 0. Persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sama.
Salah satu dari persamaan tersebut dapat dijadikan untuk penyelesaian jika menggunakan konstanta arbitrasi atau arbitrary constant. Seperti apa penggunaannya? Ya, tuliskannya aja seperti ini. Ini adalah nilai ininya. X1 min 3 per 2. X2 ini dirubah menjadi M. Di sini ada X2 ya. Ini ada X2. X2 diganti dengan M, di mana X2 itu sama dengan M, dan M ini adalah merupakan konstanta arbitrasi. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan konstanta arbitrasi? Ya, berapa saja mau dimasukkan nilai tersebut. Kalau misalnya mau masukkan nilai M-nya itu bernilai, misalkan nilainya adalah 1, berarti tinggal disubstitusikan ke sini X2 sama dengan M, M-nya sama dengan 1, berarti min 3 per 2 dikali 1, min 3 per 2, berarti ini dimasukkan ke bagian ini, X1-nya min 3 per 2, maka bisa diketahui nilai X tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan?